Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahli dzalimin. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah jihad PC Katapang, jamaah Cilampeni. Alhamdulillah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal soleh kita semua. Apalagi kita sudah menyelesaikan amal ibadah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, ditambah dengan Ayyamut Tasyrik. Kemarin merupakan hari terakhir, di mana mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mamin ayyamin al-amalus sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang dilakukan pada hari ini, yaitu Ayyamil Ashr, pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sehingga kita berharap amal ibadah pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan mutaqabbalah. Mudah-mudahan menjadi wasilah kelak kita dimasukkan ke dalam surganya. Karena Rasulullah sampai ditanya, wala jihadu fisabilillah, apakah amal yang dilakukan pada 10 hari di awal Dzulhijjah itu tidak bisa dikalahkan dengan jihad? Kata Rasulullah, wala jihadun fisabilillah, perang di jalan Allah pun tidak bisa mengalahkan amal ibadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali kata Rasulullah, rajulun, seseorang, kharaja bi nafsihi wa malihi, orang kalau sudah keluar membawa hartanya, jiwanya, kemudian falam yarji, dan dia tidak kembali lagi pulang ke rumahnya, dalam artian mati syahid, baru itu yang bisa mengalahkan amal ibadah di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan di puncaknya 10 hari terakhir adalah hari nahar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, inna a'zamul ayyam, bahwa yang hari paling agung itu adalah hari nahar. Kemudian hari berikutnya
yaitu hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Makanya tadi malam di Saudi Arabia itu yang tawaf ifadah penuh sesak. Karena memang rata-rata tawaf ifadah banyak yang diakhirkan. Bisa dibayangkan untuk melaksanakan ibadah haji yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, dari mulai jalan kaki dari Muzdalifah setelah mabit ba'da subuh itu kebanyakan jalan kaki. Karena Bapak Ibu yang pernah mengalami haji itu saat ini berbeda dengan kondisi zaman dahulu. Makanya kalau saya perhatikan Dewan Hizbah di pimpinan pusat juga terus mengkaji tentang persoalan-persoalan masalah yang ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Dulu tidak ada yang namanya murur, sekarang muncul. Murur itu lewat tidak mabit di Muzdalifah. Dan rata-rata saat ini jemaah haji dari Indonesia 30% itu lansia di atas 80 tahun. Dan itu otomatis murur. Nuriweh jemaah Persis arbung murur. Makanya walaupun sudah dibahas oleh Dewan Hizbah, boleh murur gitu ya, bagi mereka yang ada uzur, termasuk yang di atas 80 tahun lansia. Tapi mereka bilang ke saya juga waktu tahun 2025, Ustadz, saya nunggu haji lama, nepi ka kolot kieu 13 tahun. Bahkan kalau Bapak Ibu daftar sekarang, yang Kementerian Haji itu merubah masa tunggunya akan disamakan seluruh Indonesia menjadi 26 tahun. Karena saat ini Bapak Ibu, masa tunggu setiap daerah itu berbeda-beda tergantung jumlah umat Islam yang daftar untuk haji di Kementerian Agama. Makanya kemarin ayah orang Bandung daftar di Bali, karena memang Bali masa tunggunya lebih sebentar karena umat Islamnya sedikit begitu. Nah, maka oleh Kementerian Haji khawatir, kasihan katanya yang di Sulawesi itu sampai nunggunya 34 tahun. Tapi teman saya yang kuliah di Malaysia, Ustadz, di Malaysia itu paling sebentar masa tunggunya 103 tahun. Jadi orang Malaysia itu daftar sekarang, bayi baru lahir daftar haji, berangkatnya 103 tahun yang akan datang. Makanya sekarang orang Malaysia banyak yang kemudian mengambil lewat jalur Haji Plus, atau mengambil jatah negara-negara yang dekat, ke Vietnam, ke Thailand, yang umat Islamnya sedikit. Hanya saja Bapak Ibu, kondisi saat ini pemerintah Saudi sudah mulai berusaha bagaimana lebih optimal dalam pelaksanaan ibadah haji, sehingga muncul rukhsah-rukhsah yang diputuskan oleh Dewan Hizbah. Tapi karena memang jemaah di Persis itu merasa dari mulai tanggal 8 Zulhijjah tarwiyah itu selalu saja diusahakan. Bahkan tahun ini juga alhamdulillah saya lihat semuanya bisa tarwiyah. Karena memang pelaksanaan ibadah haji itu hampir 99% teknis, fisik. Makanya saya tahun 2025, tahun kemarin itu baca pernyataan dari Kementerian Haji di Saudi, itu mengkritisi bangsa Indonesia. Kenapa ini orang Indonesia kok sudah sakit masih diberangkatkan? Karena kebijakan atau perintah ibadah haji itu di dalam Al-Quran kata Allah, manis tato'a ilaihi sabi. Dulu waktu saya pertama kali haji tahun 2000 Bapak Ibu, itu mahasiswa dorong, jadi ngebantu jemaah, lumayan satu kali dorong 300 sampai 500 real. Walaupun ada jemaah Persis cekap ku apel gitu dah, atur nuhun gitu. Tapi karena kita tujuannya membantu. Tahun kemarin sebelumnya mukimin banyak yang ngebantu. Tahun kemarin tidak ada
pisah haji, tidak bisa berangkat ibadah haji. Makanya mukimin, TKI, TKW yang ada di Mekah, yang punya visa tinggal di sana, kalau tidak ada pisah haji, mereka waktu musim haji dikeluarkan dulu Pak, diusir. Sehingga yang naik kursi roda, yang lansia, ketika dia mau tawaf, otomatis tidak ada orang yang harus disuruh dengan bayaran sekian-sekian, kecuali yang ada di Masjidil Haram. Makanya ketika dari Muzdalifah itu mereka pakai kursi roda, tidak ada yang mendorong kecuali jemaahnya. Makanya alhamdulillah di KBIH Persatuan Islam itu, karena memang rata-rata mayoritas adalah anggota Persis dan simpatisan, sudah solid di Indonesia. Di sana itu ketika saya kasih motivasi, mereka pada mau mendorong. KBIH yang lain itu sampai ada yang nangis di jalanan Pak, karena jalan dari Muzdalifah ke tenda saja hampir 4 kilo. Sampai di tenda, kemudian melempar jumroh, melewati 2 terowongan, satu terowongannya 1,5 kilo. Terus masuk lagi terowongan, 2 terowongan sudah 3 kilo, langsung melempar jumroh. Jadi mau melempar jumroh saja dari Muzdalifah, jalan kakinya 7 kilo. Ada yang naik mobil, ada, tapi berangkatnya jam 1 atau jam 12 malam dari Muzdalifah. Jadi tidak subuh di Muzdalifah. Sehingga jamaah Persis sampai subuh, setelah subuh sudah tidak ada bis. Kenapa bis tidak ada? Terganjal dengan orang yang jalan, ngantri orang, akhirnya kita pun jalan kaki. Nah Bapak Ibu, dalam pelaksanaan ibadah haji ini merupakan sebuah keinginan hampir semua umat Islam di dunia. Makanya ketika saya baca kritikan dari pemerintah Saudi, ini orang Indonesia gak tahu apa gitu, bahwa kewajiban haji itu bagi mereka yang mampu. Ini sudah setruk Pak, yang jalannya pincang begitu, itu masih berangkat. Tapi ada juga anu nyeletuk, keapalan jeneng pemerintah Saudi mah Ustaz, orang Indonesia mah haroyong maut di ditu. Ayolah jawaban anak. Nah ini menunjukkan gambaran Bapak Ibu bahwa di awal bulan Zulhijjah itu banyak amal ibadah yang kita orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, tanggal 9 Zulhijjah pun kita melaksanakan saum Arafah. Dan mudah-mudahan saum Arafah kita pun bisa menghapus dosa 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Sehingga bagi mereka yang sudah faham terhadap agama Islam itu, kita akan selalu berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Selanjutnya Bapak Ibu, tentu saja apa pasca setelah Ayyamut Tasyrik itu yang harus kita lakukan. Karena memang beres kita menyembelih Ayyamun Nahr itu adalah hari yang paling agung, kemudian hari Tasyrik. Nah Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah di mana hasil proses pelaksanaan ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah dengan ditambah hari Tasyrik itu, harusnya umat Islam merasakan dampak yang lebih baik, yang lebih positif terhadap peningkatan kualitas amal ibadah. Kenapa? Karena saat ini kalau saya perhatikan Bapak Ibu, yang harus kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu kita tahu di dalam Al-Quran, yang tadi saya bacakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu bukan orang miskin, bukan orang susah, dia berkecukupan, bukan orang jahat, bukan maling, bukan koruptor, bukan, bahkan dalam riwayat Nabi Ibrahim itu bohongnya pun hanya berapa kali Bu? 3. Starik salah deh. 3 kali naon wae Bu? Ini sakim. Yang pertama ketika diajak oleh ayahnya
untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim pada waktu itu tidak langsung menjawab, tapi dia berpikir, melihat ke atas di dalam Al-Quran, ke bintang-bintang, dan akhirnya Ibrahim menjawab, inni sakin, aku sedang sakit. Padahal Ibrahim tidak sakit. Begitu. Kalau menurut kita mungkin ya itu bukan alasan. Bohongnya Ustadz kan demi kebaikan. Tapi kata Rasulullah di dalam hadis Sahih Bukhari, bohong Nabi Ibrahim tercatat sampai hari kiamat ada 3. Gara-gara tidak tadi merasa itu bukan bohong, sebagai alasan tidak mau untuk menyembah berhala. Yang kedua, naon? Bal fa'alahu kabiruhu. Bohong Nabi Ibrahim yang pertama, saya sedang sakit padahal tidak sakit. Yang kedua, ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin, katanya. Kata Raja Namrud, ini siapa nih yang menghancurkan patung-patung kecil ini? Maka waktu itu ada yang menjawab, qalu sami'na fata. Nah, fata itu pemuda. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah mendapatkan ujian pada waktu itu, waktu mudanya sangat luar biasa. Sehingga Nabi Ibrahim waktu itu bal fa'alahum kabiruhum, tunupang badabna. Sebab Nabi Ibrahim setelah menghancurkan patung-patung kecil, kemudian menggantungkan tampaknya di patung yang paling besar. Maka mereka pun kebingungan, karena memang kok bisa gitu patung yang besar menghancurkan ya, yang kecil. Ketika kemudian dikatakan kepada Ibrahim, kalau memang tidak bisa memberikan manfaat, faidah, kenapa kalian menyembahnya? Itu bohong Nabi Ibrahim. Yang ketiga, bohong Nabi Ibrahim itu ketika dengan istrinya. Jadi ada 3. Karena waktu itu Bapak Ibu, ujian Nabi Ibrahim setelah kemudian oleh Raja Namrud dianggap sudah melakukan perbuatan zalim karena menghancurkan patung, akhirnya dibakar. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan orang yang jahat atau dia itu orang yang banyak masalah, tapi ujiannya itu sangat luar biasa. Dari sejak muda dia sudah dibakar, kemudian diusir, karena pada waktu itu oleh ayahnya, karena terus Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran sampai 4 kali ya abati, Nabi Ibrahim itu mengajak kepada ayahnya, wahai bapakku gitu ya, kenapa engkau menyembah kepada patung yang tidak memberikan manfaat faidah? Wahai bapakku, janganlah engkau mengikuti setan. Terus ya abati, ya abati. Setelah itu akhirnya kata ayahnya, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak suka dengan Tuhan-Tuhanku? Yang akhirnya kemudian la arjumanna, aku akan meranjam kamu. Dan kemudian Nabi Ibrahim pun diusir. Jadi dari sejak sudah dewasa pun Nabi Ibrahim mengalami pengusiran ke Palestina, ke Sam, kemudian ke Mesir. Waktu ada krisis, nah di Mesir lah kemudian ada kejadian dengan istrinya ditemukan oleh Raja Mesir. Ditanya, siapa itu? Ukhti, dia adalah saudaraku, padahal istrinya. Jadi bohongnya 3 kali. Makanya waktu itulah Siti Sarah kemudian dirampas. Dan setelah dirampas, ternyata Siti Sarah ketika setiap mau diperkosa oleh raja tersebut, rajanya tidak sadar, pingsan lagi, pingsan. Akhirnya diberikan dan diberikanlah hadiah Siti Hajar, pelayan. Nah, Bapak Ibu, dari pelajaran Nabi Ibrahim
yang ingin saya sampaikan, Nabi Ibrahim itu dibandingkan dengan kita nggak ada apa-apa. Tapi Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Kalimat itu menunjukkan ujiannya banyak, bukan satu dua, dari sejak muda gitu. Dibakar, diusir, bahkan dia menikah dengan Siti Sarah, tidak punya anak. Dalam riwayat disebutkan sampai 80 tahun. Karena Nabi Ibrahim punya anak Ismail itu dalam riwayat disebutkan ketika berumur 86 tahun. Jadi Ibrahim punya Ismail ketika Ibrahim berumur 86 tahun. Ayeuna mah geus aki-aki. 86 tahun baru punya anak. Punya Ishak itu ketika Ibrahim berumur 100 tahun. Jadi perbandingan umur Ismail dengan Ishak itu sekitar 14 tahun. Nah Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surat As-Saffat, itu perjalanan Nabi Ibrahim ingin mendapatkan seorang anak, usahanya itu luar biasa. Rabbi habli minas solih. Anak yang soleh, anak yang baik. Nah saya pernah sampaikan, ibu-ibu yang kemarin ke Al-Jabar, soleh itu anak yang baik. Di dalam Al-Quran baik itu ada 5 kurang lebih. Ada menggunakan toyib, halalan, ya yuhannasu kulu mimma fil ardi halalan. Toyib artinya baik. Baik di sana berhubungan dengan fisik, jasmani. Gula itu halal, tapi ketika dimakan oleh yang punya diabetes tidak toyib, tidak bagus gitu. Garam halal, kuno darah tinggi mah tong seueur teuing. Teh halal. Toyib adalah baik, tapi berhubungan dengan fisik, sehingga ketika dimakan yang halal juga menjadi toyib untuk jasmani fisiknya. Makanya orang Arab ketika ditanya kef halal amil zayam, itu ada yang menjawab alhamdulillah anak toyib. Nah kalau toyib berarti baik jasmaninya, mata kuat ngagoes, kuat futsal, kuat main bola, teh gara-gara tina toyib gitu, baik fisiknya. Ada seorang suami, dia fisiknya kuat tapi kabudak nyabok nonyok gitu, teh toyib. Tapi ada juga di dalam Al-Quran kalimatnya bukan toyib, baik itu adalah khair. Kuntum khairu ummah, kalian itu adalah umat yang baik. Naon bedanya jeung toyib? Bang toyib mah gitu balik-balik. Khair itu kebaikan yang dianggap baik oleh seluruh umat manusia. Sifat baik manusia. Contoh, orang Kristen suka tidak kepada orang yang jujur? Suka. Orang Kristen, orang Hindu, Buddha, orang Jepang. Makanya sekarang negara paling jujur diantaranya Jepang. Karena mereka walaupun agamanya mayoritasnya Islam, bukan? Naon? Agamanya Shinto. Tapi negara paling jujur di dunia itu diantaranya Jepang. Ketika jujur itu baik, namanya khair. Keadaan hati itu ya, sifatnya adalah khair. Makanya kuntum khairu ummah. Orang Arab juga ada yang ketika ditanya kaifalah, alhamdulillah khair, berarti dia bukan hanya fisiknya, tapi keadaannya pun sedang baik
baik. Jadi kalau toyib bisa jadi fisiknya sedang baik tapi sirahna keriut gitu tah, banyak utang. Tapi kalau khair itu keadaannya sedang bahagia, senang. Jadi sifat jujur, disiplin, murah senyum, ya. Dia mah di pengajian ge samutu. Nah itu teh sifat, Pak. Jadi sifat yang baik namanya khair, yang disukai oleh seluruh manusia. Bu resep kan samutut, zaman dulu tan senyum, eta resepnya kasasaha teh senyum si eta mah, eta teh khair berarti sifatnya. Ada lagi yang ketiga, ma'ruf. Hartosna naon? Baik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil ta'muruna, diperintahkan kita itu oleh Allah untuk berbuat ma'ruf. Ma'ruf adalah kebaikan. Apa bedanya? Kalau ma'ruf sifat yang sudah menjadi sikap. Karos teh Bu. Si eta kasasaha dengan barang bere. Jadi makanya takmurun, orang yang memerintahkan bil ma'ruf kebaikan, sifat yang baik harus sudah ada pada dirinya. Ongko ustad tapi taraka masjid. Ongko kiai tapi mengerkosa santri. Kayaknya teh berat, Pak. Makanya ma'ruf itu kalimatnya takmurun. Orang yang bisa memerintahkan kebaikan adalah sifat yang baik sudah ada pada dirinya. Mata jadi ustad jeung jadi guru mah mubalig dai daiyah mah berat. Harus punya khair dulu, sifat kejujuran, disiplin. Itu kamarana cenah guru teh areueuh santri libur ieu teh kumaha barebas. Kurunyung punten cenah abdi tah anu talak eta teh. Moal dituturkeun hese berat. Makanya takmurun. Lamun kalau gurunya saja sudah tidak memberikan contoh, ya. Nah itu. Jadi dulu itu guru itu digugu. Ayeuna mah kapanan meninggal karena sudah berhubungan dengan anak buahnya, kepala sekolah. Jadi ta'muruna bil ma'ruf, ketika kita sudah memiliki sifat yang baik, maka menjadi sikap kita berehan, sesomengah. Si eta mah tukang barang bere kasasaha. Pertanyaannya, ada tidak non muslim orang Kristen itu berehan? Ada. Bager, someah, dareh deh, murah senyum. Aya non muslim begitu? Kayak tadi sarua orang Kristen ge sikapna ada yang baik. Di Tasikma aya akel Cina pas rek Idul Fitri ngabagi THR ke anak buahna. Yuk Cina THR. Padahal manehna non muslim. Nah singko di bager, da singko eta mah bager kasasaha teh. Ma'ruf sudah menjadi sikap. Apa yang membedakan orang non-muslim dengan kita ketika kita melakukan kebaikan? Sikap baik. Namun kita mensaronya, si Pak Haji ge somea, iya orang Kristen ge somea. Naon bedana? Ada ihsan. Jadi nu kasabiji tah? Nu kahiji naon? Toyib. Toyib teh baik naonna? Fisik. Nah, ieu teh can bubar geus poho deui. Toyib, sifat baik berhubungan dengan fisik. Yang kedua, khair, kebaikan yang dianggap baik oleh seluruh. Jadi sifat baik manusia yang disukai oleh seluruh manusia, mau Islam ataupun non muslim, suka karena dia baik. Yang ketiga, ma'ruf. Kalau ma'ruf itu sudah menjadi sikap, kebiasaan, habitnya itu begitu karakternya ma'ruf itu. Yang keempat tadi ihsan. Wabil walidaini ihsan. Rasulullah pernah ditanya di dalam hadis Sahih Bukhari, kebaikan ihsan teh nu kumaha? Rasulullah ketika ditanya mal iman, Rasulullah menjawab rukun iman. Ketika ditanya mal Islam, Rasulullah menjawab dengan rukun
ketika ditanya mal ihsan, nah apa bedanya orang muslim dengan non muslim ketika melakukan kebaikan? Si eta mah bager, tapi Kristen apa bedanya dengan muslim? Kita itu ihsan. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Carlos Bu? Ente gitu Ibu. Carlos teh? Keajaan. Ihsan kata Rasulullah anta budallah, kalian beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, sedekah, apa saja amal kebaikan, tapi didasari ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat dia, melihat Allah. Fa ilam takun tarahu, ini menunjukkan kata Rasul kalian itu tidak bisa melihat Allah. Fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat. Berarti ihsan itu melakukan kebaikan lillah, karena Bapak Ibu ayeuna ngaos ka dieu karena Allah sanes. Eta teh ihsan. Disamper aing maka paksa ku tatangga. Jadi we ka dieu mata kaya we gulung gusah ke dieu ku ge lila si ustad. Tebetah. Kalau ihsan lillah begitu ya. Jadi berhubungan dengan kualitas, itu namanya ihsan. Nu kalima albirru. Artosna naon? Naon bentenna? Albirru husnul khuluq. Albirru husnul khuluq, akhlak. Jadi yang namanya albirru itu berhubungan dengan kuantitas. Kalau ihsan kualitas kebaikan. Makanya dalam Al-Qur'an laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa biriqabi wa aqama sholata wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina bil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Saayat eta teh Bu. Daripada Al-Ikhlas nu dibaca 4 ayat, mending nu nemek saayat. Kartos teh Bu. Yang kewe baca di bumi. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang namanya kebaikan itu bukan hanya menghadap ke kiblat itu ke timur atau ke barat. Disebutkan oleh Allah walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir, yang tadi yang panjang berarti berhubungan dengan kuantitas. Jadi dia kalau melakukan sedekah itu pasti lillah karena Allah, berhubungan dengan ihsan, tapi juga jumlahnya banyak, itu albirru. Jadi ada perbedaan antara ihsan dengan albirru. Kalau ihsan kualitas. Ada orang yang kemudian dia sedekah banyak ataupun sedikit, tapi orang lain tidak ada yang tahu, itu kualitas. Seperti yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Husain, cucunya Rasul. Jadi Husain itu punya ayah namanya Ali. Ali teh kan menikah dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah itu anaknya diantaranya Hasan dan Husain. Husain pas menikah punya anak laki-laki. Oleh Husain namanya sama dengan bapaknya, Ali deh. Nah dikenal Ali Zainal Abidin. Riwayatnya Bapak Ibu berhubungan dengan kualitas. Di Madinah pada zaman Ali Zainal Abidin hidup di Madinah, itu sekitar 100 fakir miskin di Madinah. Setiap keluar dari rumahnya di waktu pagi, subuh, pas muka pantok, itu di depan rumahnya selalu ada sembako. Kalau sekarang itu gandum, minyak, dan segalanya untuk dimasak. Tapi penduduk Madinah yang fakir miskin tidak ada yang tahu ini dari siapa.
Dan itu setiap malam, setiap subuh, orang miskin setiap keluar, aya kerpasakeun poeta. Berapa lama? 30 tahun. Setelah Ali Zainal Abidin meninggal, maot Pak, dikuburkan. Orang miskin nu 100 di Madinah tadi pas subuh muka panto teu aya. Nah sekarang mah enggak ada. Mulai tanda tanya, maka rame di Madinah. Oh, pantesan kemarin saya pas memandikan Ali Zainal Abidin, di pundaknya ada bekas manggul karung hitam. Pas diibakan teh ieu kunaon pundakna hideung. Oh, berarti selama ini yang selalu memanggul makanan dan menyimpan di depan rumah orang-orang miskin adalah Ali Zainal Abidin. Saking ikhlasnya kualitas lillah, karena tidak ingin dipuji. Urang mah kapan datang heula kamera tuh. Di alung-alung kok. Makanya saya sering mengkritisi kelas di foto cetrek, bijian flyer. Ali Zainal Abidin itu memberikan kebaikan, sedekah supaya tidak diingin menghinakan orang miskin. Kamu miskin, urang beunghar. Ya, betul. Paham? Jadi saking ikhlasnya kualitas. Da Ustad cenah Adi di lajtek sok disuhunkeun laporana tah jadi weria cek sim kuring. Padahal nu urang eta teh titipan. Kalaupun harus pakai foto, cik atuh diblurkeun antara amilin dengan yang dikasih. Ieu mah dijeblakeun nu miskin keur narima teh teu kieu cenah dipoto. Ali Zainal Abidin yang memberikan contoh bagaimana ketika dia memberikan sedekah tidak ada penghinaan terhadap mereka. Merasa diri bukan saya orang miskin. Sok we nyangakeun. Teteh Pak, contoh kualitas. Kalau kuantitas jumlahnya banyak, begitu. Seperti Utsman bin Affan ketika perang Tabuk itu kan memberikan 1000 dinar. Terus ditambah kuda 960 ekor dan 40 ekor unta. Itu kuantitas, albiru kuantitas. Walaupun waktu itu ada al-ihsan kualitasnya yang lebih baik daripada Utsman. Di antaranya waktu itu ada sahabat yang ketika mau perang Tabuk, yang lain ngasih, seperti Umar bin Khattab itu memberikan 10.000 dirham, setengah hartanya. Ketika Rasulullah nanya, Umar, sedekah menyloba-loba teuing, apakah engkau masih menyisakan di rumahmu mislahu seperti ini? Berarti Umar di rumahnya masih ada seperti itu. Berarti Umar sedekah setengahnya. Makanya saya diterjemahkan Umar sedekah setengahnya. Ketika Abu Bakar memberikan sedekah, Abu Bakar, engkau masih menyisakan? Ibnu loba. Aku tidak menyisakan apapun di rumah, aku hanya menyisakan Allah dan Rasul. Cek Umar teh eleh deui wae cenah kuring ku Abu Bakar. Padahal tadinya Umar dari rumah sedekah setengah harta itu ingin mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar mah seluruh harta. Pada waktu itu ada orang yang kemudian datang kepada Rasul. Rasul, aku punya 2 dirham, tapi aku juga ingin sedekah untuk membantu mereka yang mau perang ke Tabuk. Saya sedekahkan 1 dirham, 1 dirham lagi untuk saya makan hari ini. Rasulullah sampai bertakbir. Allahu Akbar, sungguh 1 dirham lebih baik daripada 100.000 dirham. 1.000 jeung 100.000 ageng mana? 100.000. Makanya sahabat kaget, Rasulullah kenapa bisa begitu? Barusan yang ngasih 1 dirham, kenapa saya bertakbir? Dia hanya memiliki 2 dirham. Disedekahkan 1 dirham, berarti dia sudah sedekah 50%. Maka aku bertakbir. Sementara kalian nih yang ngasih 1.000, yang ngasih 100.000, di rumahnya masih banyak ribuan dirham.
Jadi di sini menunjukkan kadang-kadang kualitas orang yang miskin ketika sedekah bisa jadi lebih besar di hadapan Allah. Makanya saya pernah menyampaikan kan, anak saya waktu sekolah SD 2, karena beda 2 tahun, itu oleh ibunya dikasih bekal 10.000. Suatu ketika istri saya mau ngajar, anak saya habis mandi sedang pakai baju, Dede, Aa, iya bekal disimpen na meja 10.000, 20.000. Saya lagi ngetik, kemudian pamit, pada turun, ayah angkatlah saling berangkat. Saya ngetik lagi, istri saya mau ke sekolah, mau ngajar, ayah terus arangkat atos, gening iya nu 20.000, ayah kene sesa 10.000, sahanya nu teu bekal, duka atau diperhatikan. Duka atuh, cenah karunya. Ternyata Bu, pulang sekolah adiknya yang duluan pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia langsung teriak, ibu si A teu mekel. Beun apal we nu teu nyanak teh lanjutna. Oh kitu terus kumaha ukeun ka Dede. Dipasihan ku Dede, pasihan da karunya sabaraha dipasihanana? 5.000 sewa. Aa 5.000, Dede 5.000. Punya uang 10.000, sodakoh 5.000. Berarti dia sudah sodakoh berapa persen? Ayeuna bapak ibu nu boga duit 100 juta, ayeuna sodakoh 50 juta. Maka ketika kita menjadi orang kaya, sodakoh 1 juta, 2 juta, eueuh nanaona dibandingkeun jeung orang nu miskin. Matak dikitukeun teh kabeh we disarua kana kenceleng teh 2.000. Nah, Bapak Ibu, jadi itu segi kualitas. Jadi ihsan dengan albirru bedanya antara kualitas dengan kuantitas. Jadi Aisyah biji Bu, ihsan kebaikan dalam Al-Qur'an 5. Nah, Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Di bahasa Indonesia anak soleh itu anak yang baik. Soleh itu kalau diterjemahkan mencakup kebaikan yang 5 tadi. Toyib, khoir, ma'ruf, ihsan. Bapak ibu punya anak pas lahir, doakannya pun anak sing janten murang kalih anu toyib. Teu aya anu kitu. Soleh. Kenapa? Karena soleh mencakup yang 5. Toyib, khoir, ma'ruf, ihsan. Ingin anak kita fisiknya baik, sifatnya baik, dan sifatnya menjadi sikap, bahkan dia selalu berkat pun kebaikan pun lillah karena Allah, bahkan ingat albiru, ketika berbuat kebaikan pun selalu banyak, luas, di mana-mana selalu melakukan kebaikan. Nah Bapak Ibu, Rabbi habli minas sholihin dijabah, pabasyarnahu bigulamin halim. Akhirnya lahirlah sosok yang bernama Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah begitu banyak. Tapi Bapak Ibu, ujian Nabi Ibrahim fatamahunna, kata Allah, selalu sukses sempurna. Menikah 80 tahun tidak punya anak, tetap berjalan dengan Siti Sarah. Di kita banyak orang ketika sudah menikah, suami istri gitu ya, cerai, gak punya anak. Mama, kunaon urang teu boga wae budak, tu parios, di parios dua anak. Abi normal, mama patuduh-tuduh para saya cerai. Nah itu ya. Banyak yang kemudian terjadi perceraian. Nabi Ibrahim 80 tahun dengan Siti Sarah itu pernah cerai. Akhirnya kata Siti Sarah, nikahi Siti Hajar. Maka ketika menikah dengan Siti Hajar, lahirlah sosok anak bernama Ismail. Tapi Bapak Ibu, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan ujian, waktu itu Siti Hajar disuruh dengan Ismail disimpan di dalam doa Nabi Ibrahim, surat Ibrahim ayat 37, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Biwadin ghairi dzar'in, di lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan. Dari Palestina Nabi Ibrahim berangkat
diperintahkan oleh Allah agar Siti Hajar dengan Ismail disimpan di lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan. Bu, ibu kalau jadi Siti Hajar disimpan di lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan, ditinggalkan oleh suaminya, mungkin protes. Siti Hajar pun ketika pertama kali disimpan, Nabi Ibrahim pergi sampai berteriak 3 kali, ya Ibrahim, aina tadhhabu, engkau mau pergi kemana? Wa tatrukuna, dan engkau meninggalkan kami bihadzal wadi, di lembah ini yang jangankan orang, manusia pun tidak, burung pun tidak ada yang berani hinggap di sana. Lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan. Allahu amaroka, apakah Allah yang memerintahkan kepada kamu? Dalam riwayat ada yang menyebutkan Ibrahim mengangguk, ada yang menyebutkan na'am. Kalau ini perintah Allah di dalam hadis, kata Siti Hajar, maka Allah tidak akan membiarkan kami berdua. Siti Hajar mendapatkan ujian. Kakarak dia nikah jeung orang pangsoleh Nabi Ibrahim, punya anak Ismail. Siti Hajar disimpan, diuji yang sangat luar biasa. Berapa lama Siti Hajar ditinggal Ibrahim? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail berumur balik, dewasa, ada yang menyebutkan 12 tahun, ada yang menyebutkan 13 tahun. Makanya ketika Ibrahim berangkat dari Palestina kembali lagi ke mana? Ke Mekah yang asalnya wadi, lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan. Sampai di Mekah, kemudian Siti Sarah melahirkan Ishak. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak. Jadi bersyukur Nabi Ibrahim karena ketika di masa tuanya dikaruniai anak dari Siti Hajar Ismail. Ismail sudah 14 tahun, lahirlah Ishak. Bapak Ibu, ketika Ibrahim datang ke lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan, sudah menjadi perkampungan karena di sana ada sumur Jam-Jam. Berkat perjuangan Siti Hajar. Karena bekal yang dibawa pada waktu itu yang bisa dibawa oleh Ibrahim, dijingjing sama tangannya. Beberapa hari juga sudah habis bekal itu. Makanya ketika habis bekal, makanan habis, Siti Hajar pun kelaparan. Akhirnya air susunya kering, Ismail pun kelaparan, maka menangis. Di sanalah kemudian Siti Hajar berusaha mencari makanan minuman ke Bukit Sofa. Turun lagi ke Bukit Marwah, berapa balikan? 7 balikan. Akhirnya menjadi syariat ibadah sa'i dari Sofa ke Marwah. Bulan November kemarin, saya habis hajian 2025 November, waktu gebiar dengan Ustaz JJ, itu ada jamaah yang ketika dari sa'i dari Sofa ke Marwah jalan gitu. Baru saja 2 putaran, Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2. Pas dari Sofa ke Marwah, tiba-tiba ada ibu-ibu jemaah saya yang teriak, "Ustaz, ibu kram." Kasih sikeun, "Ibu di sini dulu nunggu, bisa ya, boleh nggak? Itu nanti ditemenin sama mutawid. Nanti saya setelah beres nyamper ibu sini, tapi ibu jangan kemana-mana." "Iya Ustaz, sok duduk dulu di pinggir." Ibu kebayangnya Siti Hajar mah tawafnya sa'inya itu lagi kelaparan. Jaba Ismail nangis. Terus tidak ada granit di bawahnya, tidak ada atap, tidak ada kipas, tidak ada AC. Kita ibu sekarang sa'i pakai granit. Di pinggir ada kipas, ada AC, ada atap, tidak kepanasan. Tapi begitu beratnya. Ustaz, pada diteraskan deui. Alhamdulillah tamat. Jadi kadang-kadang ketika kita sedang ibadah mengeluh, saya paling tidak suka ketika sedang ibadah ada yang mengeluh. Makanya di sana fungsinya pembimbing. Tidak boleh. Waktu hajian pun ada jemaah mengeluh, termasuk isi saya. "Ayah, tos teu kieu. Padieu nu dikahayang teh haji lieu. Dago-dago 13 tahun teh kieu teh haji teh leumpah." Makanya nikmati, saya bilang. Jadi kadang-kadang kita contoh ada jemaah
Ustaz nitipnya iya abi bade sodako sabaraha 1 juta. Itu sodako teh mampuna 1 juta atau napi kahoyongna sakieu 1 juta. Mampunya 1 juta atau kahoyongna 1 juta? Kahoyongna Ustaz. Jadi kadang-kadang hanya keinginan, bukan kemampuan. Termasuk ketika bapak ibu kemarin berkurban, saya miris. Ketika Keranca Ekek ada jamaah Ustaz di dieu patungan saham kurban teh 3 juta sabaraha Bu? Walah awis di dieu ya. Digana arageung sapina. 3 juta langkung, 7 juta 500, 700 sampai ada 4 juta tadi baleunah mah. Ustaz kalau saya baru punya 3 juta ini sudah ngumpul-ngumpulin, bisa enggak kurban? Cek simpurin bisa. Nah, mereka teu bisa. Udah ku panitia teu ditampil. Mana panitia geroang. Simpurin tong disaruakeun antara nu miskin jeung nu beunghar. Hijikeun jeung nu beunghar malah 3 juta setengah tuh, 10 juta. Nabi Ibrahim disuruh waktu itu ketika datang ke Mekah, ya. Setelah Ismail berumur 12 tahun, falamma balagha ma'ahu sa'ya, truk bertemu dengan Siti Hajar. Mana Ismail? Itu sedang bermain. Antar aku. Cek Siti Hajar, Ismail keur ulin budak. Bapak mau pulang. Budak, hah? Si bapak balik 12 tahun tidak pernah melihat seorang ayah. Ismail pas dipanggil sama ibunya, di pinggir ibunya ada laki-laki. Eta si bapak lompat. Ibrahim ketika melihat ada anak kecil lari, Ismail lari, patanggup-tanggup, berpelukan. Ini yang aku dambakan sejak menikah dengan Siti Sarah, ingin punya anak. Ismail dipeluk, menangis, haru bahagia. Pulang ke rumahnya, petingna Nabi Ibrahim ngimpi harus menyembelih Ismail. Jadi kurban adalah apa yang kita cintai saat ini. Bapak Ibu, kalau Nabi Ismail jadi disembelih pada waktu itu, Nabi Ibrahim sampai berpikir dulu, tidak serta-merta ada perintah dari Allah wahyu untuk menyembelih Ismail. Ismail keur sare nyokot bedog langsung di pencin. Makanya kenapa haji dari dimulai tanggal 8 Zulhijjah persis nepikeun ka unggal haji kudu ngaluarkeun duit 200 real, 250 real agar kita tarwiyah. Karena tarwiyah itu tidak dilarang tapi tidak difasilitasi. Karena bangsa Indonesia kalau tanggal 8 Zulhijjah langsung ke Arafah. Kenapa kita ke Mina? Karena kita ingin mengikuti sunnah. Hari berpikir merenung. Nabi Ibrahim, ya Allah, kenapa saya harus membeli anak saya? Datang ke Arafah, turun Jibril, hal Arafta. Ibrahim, kamu tahu itu adalah wahyu perintah dari Allah. Arafna disebut ke padang Arafah. Akhirnya datang ke Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Anak king dede, tadi malam bapak bermimpi menyembelihmu, bagaimana menurut pendapatmu? Ya abatif almatu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jika benar ini perintah dari Allah, laksanakan saja, mudah-mudahan engkau mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Berangkat ke Mina. Di Mina digoda oleh setan. Mau kemana? Mau menyembelih Ismail. Masa anak ditunggu-tunggu, tidak cinta, tidak sayang. Ibrahim mengambil batu, dilempar. Akhirnya menjadi syariat melempar 3 kali. Jalan lagi digoda, lempar lagi. Sampai di bukit, falamma aslama wa talahu lil jabin. Nabi Ismail sudah disimpang di atas pelipis Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah menyerahkan diri. Ya Allah, bukan saya tidak cinta kepada Ismail, karena saat ini Bapak Ibu juga di dunia kerbudak-kerbudak. Banyak saat ini Bapak Ibu ketika disuruh berkurban, aduh Ustaz tegaduh artosna, lamun budak geuning masuk rumah sakit, dibayar malah ke rumah sakit. Di mana duitna? Ari keur kurban eueuh, ari keur budak aya. Ustaz namut heula, nah ari keur kurban teu ngieu. Usaha itu luar biasa untuk anak. Jadi kadang-kadang kenapa tidak tenabung atuh setahun terlilah. Mudah-mudahan tahun depan di PC Katapang kurban semakin banyak. Waktu itu Nabi Ibrahim, ya Allah, bukan tidak cinta dan tidak sayang terhadap anak saya, karena segalanya di dunia untuk anak.
Tapi Nabi Ibrahim, ya Allah, aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku lebih cinta kepadamu. Ketika mau disembelih, wa nadainahu an ya Ibrahim, Allah langsung berfirman, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu, dan itulah bala'u mubin, ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan aku gantikan dengan sembelihan yang besar. Dilemparkan golok, berpelukan lagi. Jadi ujian Nabi Ibrahim itu luar biasa. Tapi tidak ada kalimat Nabi Ibrahim setelah diuji sugan ngeluh, ya Allah, ujian teh meuni berat-berat teuing. Ari urang nabi lain soleh henteu, dosa terus-terusan. Diberi ujian hayu we ngeluh. Jadi pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim bisa kuat? Karena dia tahu bahwa tujuan hidup adalah mencari ridho. Makanya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu tidak disuruh untuk menyembelih Ismail, tapi Allah memerintahkan kepada Ibrahim, sembelih rasa kepemilikanmu terhadap Ismail. Cek Gusti Allah, mencek bahasa orang mah, Ibrahim, Ismail itu milikku, bukan milikmu. Maka cek Allah, pencit. Akhirnya pencit, tapi tidak jadi diganti. Ini setiap ada ujian, ada gantinya yang lebih baik. Siti Hajar disimpan ujian, keluar air Zam-Zam. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih, diganti dengan sembelihan yang besar. Kenikmatan yang lagi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saat ini kadang-kadang banyak di antara kita mengeluh dengan berbagai macam ujian. Duh, lamun boga duit, urang loba, jika nanti bakal bunga. Diberi duit loba, kalieur. Pakai naonnya ya duit. Jadi kadang-kadang, abdi cenah ustad hoyong nikah, mun nikah juga nanti tenang, geus kawin kalieur deui. Geuning cenah ustad geus nikah teh loba masalah. Tomboro nu kawin untuk kawin masalah banyak. Justru sakinah itu ketika selesai masalah, sakinah. Saya ustad hoyong teh gaduh bumi nyalira, teu ngontrak deui geus boga imah teh kapan ditinggalkeun da hayu we gawe. Tidak sedikit bapak-bapak digawe ti isuk cedur nepikeun ka sore ceder. Bahkan di Jakarta saya pernah diundang ngaji oleh seorang milioner. Datangnya itu kadang-kadang pulang ke rumahnya jam 12, jam 1 malam. Jam genep berangkat deui ka kantor da macet cenah ustaz. Jadi saya nanti kan sabaraha jam eta imah sakitu badak. Kenapa mereka tidak merasa bahagia kenikmatan? Bukan karena tidak punya harta, tidak punya jabatan, tapi kebanyakan sekarang mayoritas umat Islam kurang, kosong dari zikrullah, mengingat ka Gusti Allah. Makanya Bapak Ibu keimanan, sehingga Bapak Ibu kunaon ke pangaosan we, minimal orang tadi cas di pangaosan menambah keimanan. Zikrullah itu kenapa? Fadzkurullah itu adalah dalam rangka mengingat Allah. Ketika kita kurban teh tenepi Pak daging jeung getihna mah. Walakiyanalhu taqwa, yang sampai hanya takwa. Maka orang sesibuk apapun, bagaimanapun ujiannya, yang dia dapatkan kalau ingat ke Gusti Allah mah tenang. Juga Nabi Ibrahim. Kenapa? Mencari ridho Allah. Makanya sebelum ditutup Ustaz, aya cerita ya dongeng. Dulu ada seorang raja yang memiliki pelayan, dan pelayan tersebut sudah bekerja sekitar 20 tahun melayani raja tersebut. Tapi dia selalu zikrullah, menyebut nama. Apapun yang terjadi itu dia selalu keluar al khair mukhtarullah. Yang terbaik ini pilihan Allah. Suatu ketika Bapak Ibu, pelayan tersebut, apapun yang terjadi, al khair mukhtarullah. Pas rajanya lagi makan steak daging pakai garpu dan pisau. Pisau leda ka keureut tajarina teh. Potong hiji ka keureut cek buntung. Eta teh spontan we pelayan teh al khair mukhtarullah. Ini yang terbaik pilihan Allah. Ngambek kata raja teh, "Syata manehnya. Aing geus buntung kieu cenah ka keureut al khair cenah. Ini pilihan Allah yang terbaik cenah." Ngambek kata raja. Akhirnya, cenah, penjarakan nih pelayan saya. Padahal dia sudah melayani 20 tahun. Pas dimasukin ke penjara, ucapan lagi al khair mukhtarullah. Pas dipenjarakan, ini yang terbaik adalah pilihan Allah. Ngamuk doi itu. Kok aing
paehan cenah jelema teh hayu we albat ngahina berenang mah geus dipenjarakeun masih menyebutkan ini adalah yang terbaik pilihan Allah. Jadi terus we ieu menurut takdir Allah we nu terbaik dimasukin ke penjara selesai. Karena raja tersebut kebiasaannya berburu ke hutan, akhirnya dia berburu ditemenin oleh para pelayan yang lain dan oleh pasukan tentara. Tanpa disadari rombongan raja tersebut keluar dari wilayah kerajaan. Mungkin di Bandung mau bermis ke Tasik gitu tah, keluar we. Ternyata masuk ke wilayah kerajaan orang Majusi. Ditangkap Pak. Oh, sama tentara Majusi itu cuma tewak Pak. Di sana lagi ada persembahan karena mereka Majusi penyembah matahari selalu membunuh tumbal. Maka semua pelayan dan pasukan tentaranya dibunuh satu-satu, dibunuh. Jadikan sesembahan untuk dewa-dewanya. Pas giringan terakhir raja, si raja pas mau dipersembahkan ada yang bilang, sebentar, ini orang katanya mau dipersembahkan, lihat jarinya katanya tidak sempurna, persembahan tidak boleh, harus sempurna, ini cacat, udah lepaskan. Dilepaskan raja kabur ke kerajaan. Bener cuma cek pelayan al khair muhtaru. Lamun teu kakeureuh aing geus dipaehan. Bebaskan pelayan tadi. Dibebaskan Pak. Kadieu bener cina cek maneh. Pas saya kakeureuh mah cenah teu apa. Bieu saya didongengkeun gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa kamu pas dimasukin ke penjara kamu bilang al khair muhtaru? Kalau saya tidak di penjara mungkin saya sudah ikut dengan raja. Saya sudah dibunuh. Karena di penjara saya tidak dibunuh. Al khair muhtarullah. Jadi Bapak Ibu, ketika mendapatkan ujian apapun sebesar apapun, ingatkan Nabi Ibrahim, jeung ingatkan dong yang nubil. Pasti apapun yang Allah berikan ujian kepada kita adalah itu pilihan yang terbaik dari. Maka ketika kita selalu zikrullah, ingat kepada Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, kita akan selalu merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya sehingga menjadikan motivasi bagi kita agar terus bisa meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal soleh kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.